Halo pemirsa Cokro TV, saya bersama Dr. Jayadi Hanan. Selamat datang ke Cokro TV lagi, Bung Jay. Makasih atas undangannya kembali, Bung Sahal. Makasih. Ya, ini kita masih membicarakan tentang Pilkada Jakarta ya. Perkembangan Oke. terbarunya kan yang rame hari ini kan PDIP sudah memutuskan untuk mengusung Anies dan Rano Karno. Tetapi baru saja kita melihat di pengumuman kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan tahap 3 nama Anies dan Rano Karno belum disebut, belum ada, belum Ya. muncul gitu. Nah, ini gimana kita membaca soal ini nih, Bung Jay? Soal kans PDIP mengusung Anies Rano Karno ini. Ya. Kalau kansnya itu kan seperti yang kita lihat atau dengar beberapa hari belakangan, tuh kansnya itu kan membesar sebetulnya. Ya, Dan itu tampaknya sejumlah pihak sudah yakin, bahkan beberapa kader PDI Perjuangan sudah agak bocorin ya, bocor-bocorin halus gitu. Kan kita dengar di media ada Pak Said Abdullah kalau nggak salah ya. ya, itu membocorin bahwa katanya insya Allah jadi gitu. Dan sinyal itu makin diperkuat karena pagi ini kita melihat Anies sudah pakai baju batik merah walaupun agak ada nuansa putih. Nuansa bajunya mirip-mirip Airin Rahmidiani itu kalau saya bandingkan. Jadi ada apa? Terlihat ada kemungkinan bahwa berita di luar yang menyatakan Anies sama Rano bakal diumumkan itu tampak makin menguat. Tapi berita sinyalemen itu mulai agak dipertanyakan ketika terkesan eh, sejak jam 12 tadi pengumuman itu tertunda-tunda gitu kan, seperti tertunda gitu. Hmm. Kita juga mendengar ada apa berita bahwa depending dan ternyata memang benar ya depending tuh ditunda gitu. Hmm. Dan terbukti tadi waktu diumumkan tidak ada nama Anies kan sama Rano Karno. Em, apa namanya? Yang pasti eh, nama Hendrar Prihadi itu udah pasti nggak di Jakarta Hmm. karena Hendrar Prihadi itu diumumkan sebagai calon wakilnya Andika Perkasa kan. Di Jawa Nah, Tengah. berarti kan sudah mulai mengerucut tuh kalau calon wakil gubernurnya. Nah, saya kira kita semua para pemerhati masalah ini, termasuk Bung Sahal itu juga mendengar itu kan rumor-rumor atau berita-berita bahwa di menit-menit terakhir menjelang pengumuman tadi ada ada permintaan penundaan katanya gitu, Hmm. terutama dari ya ini kan informasi kita nggak tahu benar enggaknya ya, Ya, tapi ya. kan kira-kira katanya Ibu Mega minta ditunda gitu. Hmm. Hmm. Eh, nah, tentu saja apa maknanya ini kan? Itu yang pasti saya kira berarti kan walaupun katanya sudah ada eh, keputusan, tapi ternyata masih belum selesai itu tampaknya hitung-hitungannya. Hmm. Mungkin hitung-hitungannya sudah selesai, tapi faktor-faktor lain yang seperti misalnya yang terkait dengan perasaan, yang terkait dengan mungkin komitmen apa namanya mungkin juga soal percaya apa nggak percaya itu juga mungkin menjadi faktor yang membuat tadi ditunda gitu. Tapi bisa juga faktor kedua ya, kenapa tadi ditunda? Misalnya mungkin sudah ada keputusannya, tapi ditunda mungkin perkiraannya lebih baik nanti aja deh di menit-menit terakhir gitu. Kan Hmm. pendaftaran kan waktunya 3 hari. Oke. Tanggal Dua dua puluh puluh tujuh sampai tujuh 29 ya? sampai tanggal 29 kan? Ya, betul. Iya, 29 itu kan kalau mereka datang ke sana pukul 23 atau 23.30 kan masih diterima tuh. Ya, Ya ya. nggak? Kan batasnya 23.59 gitu. Tapi saya menduga memang melihat kompleksitas masalah ini tampaknya memang belum selesai itu urusannya di internal PDI Perjuangan. Hmm. Mungkin dugaan saya kalau soal elektoral, hitung-hitungan menang kalah itu lebih mudah dilakukan ya, karena kan Hmm. bisa pakai data, bisa pakai hitung-hitungan kualitatif dan sebagainya. Tapi ada dua soal lagi yang mungkin tidak mudah diselesaikan, yaitu soal ideologis Hmm. dan soal politis gitu. Soal ideologis itu adalah soal yang itu tadi, yang kalau kita mau ringkaskan mengerucut kepada pernyataan Bu Mega. Kalau dicalon PDIP mau nurut enggak gitu. Ah.
Nah, jadi kalimat ini kan ini persoalannya macam-macam kan, Ya. terutama terkait kalau kita maknai secara ideologis dan kita tahu bahwa memang secara ideologis kan Anies dan pendukungnya itu lebih ke nasionalis religius arah kanan gitu kan. Hmm. Sementara PDI Perjuangan dan pendukungnya kebanyakan nasionalis arah kiri. Ya. Itu artinya lebih kental nasionalisnya dibanding religiusnya. Kalau Anies dan pendukungnya lebih kental religiusnya, Islamnya dibandingkan dengan nasionalisnya. Sementara di PDIP sebaliknya. Nah soal ideologis itu kemudian bisa macam-macam kan, masuk ke soal nanti kalau jadi gubernur mau ngapain perjuangan, apakah bisa menyepakati program dan kebijakan yang bakal diajukan oleh PDI Perjuangan dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu soal yang terkait dengan ideologi dan platform kebijakan. Yang lain adalah soal politis, hitung-hitungan politis. Hitung-hitungan politis itu terkait dengan apa kira-kira di tingkat massa maupun di tingkat elit itu seberapa kuat, seberapa besar resistensi yang ada kalau mencalonkan Anies gitu. Hmm. Hmm. Seberapa besar resistensinya? Apakah itu bisa di manage apa enggak? Apakah itu bisa menimbulkan perpecahan minimal di kalangan elit dan sebagainya ya? Hmm. Seberapa kuat faktor politis ini menjadi perekat dan menjadi pemisah antar yang berbeda. Yang jelas ada dua jenis faktor politis menurut saya yang mereka hitung. Dugaan saya ya. Ya. Satu tadi soal seberapa resisten kalau mencalonkan Anies di internal PDI Perjuangan maupun di kalangan pendukung ya. Terutama tuh yang sudah kita dengar Ahokers. Hmm. Kalau nggak salah ada berita di media hari ini bahwa para Ahokers ke itu kan ke markas PDI Perjuangan, lalu mereka semacam apa itu protes di situ Ya. dan lalu kemudian didatangi oleh Adiana Pitulus. Begitu cerita yang saya baca dan dengar gitu. Karena mereka menghendaki Ahok yang jadi calon gitu. Tapi ada faktor itu bisa potensial memecah kalau tidak di manage. Tapi ada faktor politis yang bisa mempersatukan, yang memperkuat dan mempermudah persatuan antara atau kerjasama antara Anies Baswedan, Mas Ahmad Basarah beberapa waktu lalu di media bahwa PDI Perjuangan dan Anies Baswedan itu saat ini berada pada posisi yang merasa senasib sepenanggungan gitu. Hmm. Karena semacam diisolasi oleh kekuatan besar yang bergabung di dalam Kim Plus kan, di mana di situ ada presiden yang sedang berkuasa, ada presiden yang baru terpilih, kemudian kekuatan partai-partai besar, dan itu saya kira wajar kalau kalau misalnya Anies merasa dikucilkan karena dia kan sudah dijanji sama PKS, Nasdem dan PKB untuk dicalonkan. Tiba-tiba karena mereka mau masuk Kim, janji tadi dilepas dengan alasan-alasan yang tentu saja ya alasan-alasan yang sebetulnya tidak terlalu kuat juga ya, kecuali alasan bahwa mereka ingin bergabung dengan pemerintahan yang akan datang gitu. Nah, faktor itu demikian juga dengan PDI Perjuangan kan. PDI Perjuangan itu merasa diisolasi gitu, sehingga dan perasaan terisolasi itu saya kira bukan hanya sekarang tapi sudah mulai mereka rasakan sejak Pilpres Pileg lalu, Hmm. dan sekarang di Pilkada menjadi salah satu momentumnya. Jadi itu bisa mempersatukan sebetulnya. Cuman hitung-hitungan elektoral, ideologis dan politis ini yang oleh banyak pihak diduga sudah selesai tadi pagi, ternyata masih belum belum selesai juga. Hmm. Saya kira ya masuk akal gitu. Dan apa yang pasti kalau mau ditanya di sini? Yang pasti PDI Perjuangan, pasti dalam arti analisis data ya. Yang pasti PDI Perjuangan akan nyalonin satu calon, satu pasangan calon. Nah, yang menggantung adalah apakah akan mencalonkan Anies sebagai cagup atau mencalonkan Ahok sebagai cagup. Kayaknya pilihannya cuma sudah ke sana. Ya. Kalau Wagub kayaknya sudah mengerucut ke Rano. Ini dugaannya. Ya. Kan
ada dua yang mungkin di DKI itu kan, yaitu Rano sama Hendy. Tapi Mas Hendy kan sudah dipindah ke Jawa Tengah tadi, sudah diumumkan di Jawa Tengah. Kecuali kalau PDIP mau memberi kejutan, tiba-tiba cawagupnya bukan Rano, misalnya Risma, bisa aja kan? Hmm. Yang Risma kan mungkin aja. Jadi masih ada kemungkinan itu bisa ke Risma. Kalau Risma maju menarik juga, satu-satunya perempuan nanti kan Ya. yang akan bertarung gitu. Jadi ya teka-teki ini akan keluar dalam 1-2 hari ini, Ya. apa namanya, apa jawabannya. Nah itu Bung J, soal kalkulasi-kalkulasi tadi yang Anda sebut ada 3 pertimbangan ya. Soal elektabilitas, soal ideologis, dan soal politis. Nah ini Hmm. saya mau membahas what next-nya ya. Nanti kira-kira itu kalau misalnya Anies yang dicalonkan itu bagaimana melawan Hmm. Ridwan Kamil. Tapi sebelum itu saya masih mau mendiskusikan soal tadi, soal ideologis ya. Karena kan tadi Anda sebut Anies lebih ke Islam seberang sana, PDIP ideologis nasionalis seberang sini. Nah, itu kan kalau menurut Bung J sendiri kan perlu ada bridging. Nah, ini Ya, seberapa jauh sudah dijalankan gitu. Dan seberapa jauh berhasil. Itu ya, satu ya. Kemudian yang soal politis tadi, kan sama-sama ditinggalkan gitu kan. Ada perasaan sama-sama dizalimi lah gitu misalnya ya. ya, ya, Nah, ya, dan juga sama-sama punya common enemy, betul. yaitu Jokowi dan Kim Plus, gitu kan. Ya. Dan musuh dari musuhku adalah temanku, gitu. Mm-mm. Nah, tapi juga soal politis ini kan juga ada faktor yang menjadi pertimbangan juga di dalam konteks Pilkada Jakarta, yaitu Pilkada sebelumnya, 2017. Ya, Jadi betul. faktor residu masa lalu dalam konteks pencalonan Anies dan siapa katakan aja Rano lah ya yang rame itu kan masih menyisakan bukan hanya residu pilpres Ya, tetapi residu pilkada Jakarta sebelumnya gitu. Jadi ini betul. gimana menurut Ya, Bung Jai ini melihat soal tadi soal bridging dan soal residu ini? ya. Kita mulai dari residu itu ya. Residu itu Ya. ya betul. Ada dua residu yang itu dampaknya saling bertentangan gitu. Hmm. Kalau eh, residu Pilkada 2017 itu kan membuat Anies sama PDI dan Ahokers ya Ya. itu menjadi sulit bersatu kan. Tapi residu Pilpres dan Pileg 2024 bisa mempersatukan mereka gitu. Hmm. Jadi ada dua dua variabel yang bisa bekerja saling bertentangan. Nah, itu tinggal mana yang kuat. Em, saya kira bridgingnya minimal ada tiga. Satu apa itu eh, bahwa Anies ini soal historis. Ya. Satu, bridgingnya historis. Anies adalah keluarga pahlawan, ya. Abdul Rahman Baswedan itu adalah pahlawan nasional yang kita tahu sejarah-sejarah dekat dengan keluarga Soekarno kan. Dan sebetulnya apa Anies sendiri kan eh, apa namanya di masa lalunya itu kan cukup sering ketemu Bu Mega juga atau beberapa kali ketemu Bu Mega termasuk ketika Ibu Mega tidak keberatan pada pemilu 2004 kalau nggak salah ya atau 2009 yang Ibu Mega ikut bertarung di mana Anies menjadi moderator debat kalau nggak salah itu 2009 bukan 2004 ya karena 2004 Anies masih di Amerika kan Anies pulang 2005 seingat saya. Jadi itu kan jadi faktor-faktor historis itu bisa menjadi bridging di mana ada apa namanya ada hubungan yang cukup erat antara Anies dengan PDI Perjuangan lewat kedekatan mereka secara pikiran maupun secara keluarga dengan Soekarno kan gitu. Itu bridgingnya. Apa namanya bridging bridging yang kedua saya kira adalah dari sisi itu tadi interpretasi soal perbedaan ideologis itu. Hmm. Nah, perbedaan ideologis itu dan itu sudah mulai dilakukan eh, oleh Hasto kan.
bahwa ketika ditanya soal apa yang dimaksud dengan harus nurut itu, apakah harus nurut berarti harus masuk PDI Perjuangan sebagai kader, artinya di convert gitu, dimualafkan ya, Anies menjadi mualafnya PDI Perjuangan atau gimana? Nah, tampaknya Hasto membuat bridging bahwa yang dimaksud lebih ke soal kesamaan pandangan norma, platform, kemudian komitmen dan program-program untuk kebijakan, seperti misalnya Wong Cili, lalu apa namanya pluralisme, ya. Dan bridging ini lebih mudah menurut saya dilakukan antara keduanya karena sebetulnya kalau melihat masa lalu Anies sebelum Pilkada 2017 atau Pilkada 2000 yang dimulai dari 2016, Anies itu kan sebetulnya oleh banyak pihak dianggap sebagai tokoh yang cukup pluralis kan. Eh, dan dia punya rekam jejak pernah membantu Ibu Mega dan Jokowi kan ketika Jokowi dan Mega bersama-sama. Jadi faktor-faktor itu bisa menjadi bridgingnya. Eh, Kemudian Anies juga dalam dalam berbagai kampanye baik sekarang maupun masa lalu kan bisa dianggap sebetulnya peduli dengan wong cilik kan. Misalnya program dia Jakarta itu harus untuk semua gitu. Itu artinya kan bukan hanya peduli pada elit, tapi juga kepada masyarakat umum yang termarginalkan dan sebagainya. Itu kalau tidak dibungkus dengan kalimat-kalimat ideologis kan berarti wong cilik sebetulnya. Cuman kalau dibungkus kalimat-kalimat ideologis, wong ciliknya menjadi terpecah dua kan. Wong cilik yang lebih berada di yang lebih religius Islam, wong cilik yang lebih abangan, nasionalis, sekuler dan sebagainya. Nah, tinggal itu jadi bridgingnya di sana. Dan tentu saja itu kan memerlukan dialektika di internal mereka dan itu ya memang tantangannya waktunya sangat sangat singkat gitu. Itu saya kira bridgingnya yang jadi yang pertama tadi historis, yang kedua adalah soal-soal interpretasi ideologis itu dan bridging yang ketiga. Nah, ini tantangannya. Bridging yang ketiga adalah semua akan nurut kalau Ibu Megawati. Oh, Kuncinya di situ. ya. Nah, yang jadi soal adalah kalau kalau pihak-pihak di luar Megawati yang menolak misalnya Anies, misalnya kita dengar ya ada sejumlah pihak seperti Ahok sendiri, ya Ganjar tentu saja kita tahu itu cukup terpublikasi ya. Hmm. Kemudian kita dengar juga beberapa pihak di dalam seperti katanya kepala situation room-nya PDI Perjuangan Mas Prananda katanya ya itu lagi-lagi saya kan mendengarnya dari sumber-sumber bukan sumber langsung Ya, ya. tapi itu masuk akal sih maksudnya itu Hmm. Hmm. ada yang menolak itu masih biasa tapi yang repot adalah kalau Megawatinya sendiri yang Hmm. menolak. Nah, Dan harapannya adalah sampai sekarang ini masih tarik menarik ini ya. Karena kan tampaknya masih tarik penundaan menarik. itu Iya, menunjukkan ada tarik menarik yang belum beres gitu ya. betul, betul. Dan mungkin saja Megawatinya belum firm betul mutusin. Hmm. Fakta bahwa Anies sudah berani pakai baju merah tadi pagi dan awak media sudah mendengar berita itu menunjukkan bahwa Megawati sudah punya kecenderungan untuk memutuskan ke sini. Hmm. Tapi tampaknya mungkin dia belum begitu nyaman, belum begitu yakin, belum begitu firm dengan keputusan ini sehingga dia perlu waktu untuk merenungkan kembali. Nah, once Megawati sudah punya kenyamanan dalam soal ini, sudah punya keyakinan, saya kira yang lain akan selesai. Ini Dan bola berarti di tangan PDIP ya, Bung Jaya. Dari pihak menurut saya Anies bola di tangan kelihatannya udah PDIP sekarang, terutama dari pihak Megawati. Anies sudah clear ya bahwa dia sudah oke gitu ya. Pihak PDIP-nya yang Anies, belum. ya dugaan saya pihak Anies sudah oke. Anies Oh, oke. sudah yakin dan saya yakin juga para pendukung Anies juga melihat ini kan ini satu-satunya jalan bagi Anies kalau ingin terus berlayar sebagai calon gubernur. Karena kalau tidak dengan PDIP ya secara aturan dia nggak bisa kan. Ya. Jadi saya kira Kalau bagaimana dengan partai-partai kecil? nggak cukup. Hanura, Partai Umat, Partai Buruh segala katanya kan lagi sedang menggalang kekuatan juga untuk menyediakan tiket buat Anies. Nggak cukup itu ya? Nggak cukup 7,5% kan. Oke, oke, Nggak oke. cukup. Partai Partai Umat, Partai Gelora,
Partai Gelora kayaknya agak berat ya, karena Gelora kan lebih dekat ke Hanura, anu, Hanura. ya Hanura, Hanura juga, tapi kan Hanura juga nggak punya kursi kan di apa Hmm. kursinya cuma satu ya. Eh, Seingat saya kalau dihitung nggak cukup itu, Oke. nggak cukup 7,5%. Ya, Ya, artinya PDI kan berarti memang kursinya hampir memang 15. opsinya cuma Kursi PDIP apa ya. suaranya? Ya, ya. Nah, terus ini Bung J, kan kita tadi sudah membahas soal kalkulasi ideologis, kalkulasi politis ya. Ya, Yang politis ini terkait dengan soal residu Pilpres dan residu 2017, ya. mana yang paling dominan gitu ya. Itu kan juga Mm-mm. masih alot gitu. Nah, yang menurut saya menarik untuk kita bicarakan ini kita asumsikan lah misalnya Anies akhirnya mendapatkan tiket Mm-mm. dari PDIP, diusung oleh Ya, PDIP dengan Rano Karno misalnya. Nah, kalau bagaimana ini kalau menghadapi Ridwan Kamil yang didukung Kim Plus? Kalau ya, kita lihat hasil survei yang terbaru, yang maksudnya yang paling mutakhir lah ya, kan menurut SMRC misalnya, eh, kalau head to head Anies menang 43,7 atau berapa gitu. Terus kemudian, nah yang menarik di kalangan PDIP sendiri suara Anies itu yang dalam survei itu 8% yang mendukung Anies PDIP. ya, Sementara yang mendukung RK lebih tinggi. Nah, ya, yang menarik di PKS, Nasdem dan PKB itu kebanyakan milih Anies ya, gitu. Jadi ini sesuatu yang menarik nih kalau nanti jadi head to headnya itu antara Ridwan Kamil dengan Anies, ya. ya saya nggak perlu membicarakan calon independen lah ya, kelihatannya sudah nggak relevan lagi kelihatannya. Kalau misalnya ini yang terjadi dengan Anies diusung PDIP, menurut Anda gimana? Minimal kalau dengan situasi sekarang, minimal Anies bisa paling kompetitif berhadapan dengan Ridwan Kamil. Itu minimal. Hmm, Maksimalnya Anies punya peluang besar untuk menang. Kenapa ya. begitu? Kalau kompetitif udah pasti ya, udah pasti. Mari kita coba lihat dulu secara personal. Salah satu cara untuk menghitung seseorang bisa menang itu adalah kalau dia punya basis solid, masanya basis solid ya. Ya. Apa namanya? Artinya sejumlah masa pemilih yang bakal milih personal ini dan sulit untuk pindah ke yang lain. Nah, basis masa solid ini biasanya bisa kita ukur dengan pertanyaan dalam survei, hasil pertanyaan atau jawaban pertanyaan top of mind. Hmm, Waktu kita nanya ke para pemilih, kalau pilkada gubernur Jakarta diadakan sekarang, siapa yang Anda pilih? Kita nggak kasih daftar nama. Itu pertanyaan top of mind. Nah, jawaban atas top of mind itu biasanya menyiratkan eh, salah satu indikator dukungan yang solid atau basis solid. Nah, saya bandingkan sejumlah survei. Ya, ada dari indikator, ada dari SMRC, lalu ada dari beberapa data lain yang bisa saya baca tapi tidak dipublikasi ya. LSI belum ya? Saya lihat kenapa? LSI belum? Lembaga Survei Indonesia belum? LSI punya survei beberapa waktu lalu. Oh, udah agak lama ya. Oke, oke, sorry, lanjut, lanjut, lanjut Ya ya. ya. Pokoknya ini apa kulminasi dari sejumlah data yang bisa saya akses lah ya. Oke. Eh, tapi tidak bisa saya disclose secara terbuka. Nah, meskipun sejumlah sudah dipublikasi. Nah, kesimpulan saya pertama, secara top of mind, basis Anies lebih besar dibandingkan basis Ahok, apalagi dibanding Ridwan Kamil. Secara top mind, kekuatan personal. Kalau dilihat dari angka, kekuatan basis solidnya Anies itu di kisaran 35 sampai 40. Hmm. Dan 35 dan itu juga kalau kita refleksikan dengan Pilpres yang lalu masuk akal juga sekitar 40-an. Bayangkan Anda Anies itu kan dikeroyok, Anies dan Ganjar kan dikeroyok tuh. Dikeroyok oleh partai-partai pendukung Jokowi plus oleh apa namanya kampanye dari Jokowinya sendiri di Jakarta, itu Anies masih memperoleh suara 42%. Hmm. Artinya ada itu kalau bukan dukungan yang solid atau kan agak tidak mudah ya. Itu
Tapi jangan lupa di antara pendukung yang solid itu ada pendukung PKS. Hmm. Nanti kita akan hitung, nah itu harus dihitung nanti berikutnya cara menghitungnya. Tapi secara umum basis solid Anies lebih tinggi dibandingkan dengan Ahok maupun Ridwan Kamil. Kalau lihat angka-angka survei katakanlah 3-4 bulan terakhir, basis solid Anies itu berdasarkan pertanyaan top pemain ada di kisaran 35 sampai 40. Kalau mau dibesarkan rentangnya agak lebih pesimis antara 30 sampai 40-an. Oke. Anda lihat di survei indikator misalnya itu jawaban atas pertanyaan top pemain itu ada 39% yang memilih Anies. Hampir 40 kan gitu. Eh, apa demikian juga dengan sejumlah apa namanya survei yang lain. Sementara basis solid untuk Ahok itu di kisaran 20 sampai 25. Itu datanya. Basis solid untuk apa namanya Ridwan Kamil di kisaran 10 sampai 15%. Hmm. Jadi mereka punya, jadi Anies itu sebenarnya punya modal antara 30 sampai 40%. Sementara Ahok punya modal sekitar 20 sampai 25%, mengatakan Anies potensi jauh lebih kompetitif dibandingkan Ahok dalam konteks PDI Perjuangan. Itu satu. Itu basis pendukung solid. Yang kedua adalah jangan lupa kita coba lihat pemilih yang sifatnya sosiologis. Misalnya sosiologis, ada dua faktor sosiologis yang layak dianalisis kalau memperbandingkan Anies sama Ahok. Satu faktor etnis, dua faktor agama, ya kan? Dua ini kan cukup relevan untuk membandingkan Ahok sama Anies. Ini kalau misalnya saya PDI, kalau saya PDI mau milih antara Anies sama Ahok, karena kan udah jelas Ridwan Kamil udah yang nyalonin kan. Komposisi etnis di Jakarta itu 5% Jawa, sekitar 28% itu Betawi, Sorry, antara Jawa berapa 13 persen? sampai 15% itu Sunda. Sorry, Jay. Jawa berapa persen tadi? Jawa 35%-an. Oke. Paling 35. besar. Tidak Oke. mayoritas tapi paling besar. Hmm. Lalu komposisi etnis Tionghoa sekitar 5-6%. Gitu. Pemilih Betawi yang 28 persenan itu Anda bisa duga akan kemana? Anies. Dan Anies kuat sekali di situ. Pemilih Jawa sementara ini lebih banyak ke Anies dibandingkan dengan Ridwan Kamil. Mudah kan memahaminya? Eh, pemilih Sunda sampai dengan bulan Juli itu masih lebih banyak ke Anies. Lalu ke Ridwan Kamil baru ke Ahok gitu. Tapi dengan asumsi pemilih Sunda masih cukup melihat calon dari sisi etnisnya, maka ada kemungkinan besar Ridwan Kamil bisa mengambil posisi cukup banyak dari Sunda. Katakanlah lebih dari separuh diambil oleh Ridwan Kamil. Pemilih Tionghoa kita bisa duga kebanyakan kepada Ahok kalau Ahok ada. Jadi kalau kita lihat dari sisi ini, siapa yang lebih unggul kan Anies dibandingkan dengan Ahok. Dari sisi ini hitung-hitungan elektoral. Faktor atau variabel ketiga yang juga bisa relevan, saya tidak ini ada banyak faktor, ada sejumlah ya, ada 6 atau 7 faktor, tapi saya tidak akan reveal semua di sini. Nanti saya jadi konsultan kan. Jadi faktor ketiga. Faktor ketiga ini eh, apa atau empat lah saya sebut ya. Faktor ketiga ini eh, faktor rasional psikologis, Hmm. ekonomi politik lah. Oke. Soal kepetahanaan, incumbency, ya kan? Memang Ahok incumbent, tapi udah lama sekali. Dan incumbency Ahok itu kan bukan karena dipilih kemarin, karena dia menggantikan Jokowi kan. Jadi tidak full incumbent sebetulnya. Anies adalah incumbent, full incumbent, petahana. Bagaimanapun tingkat kepuasan masyarakat kepada Anies di Jakarta kan cukup tinggi. Saya lihat di sejumlah survei itu minimal sekitar 70-an%. Itu kan cukup baik, cukup tinggi. Dan itu nanti ada kaitannya dengan seberapa banyak yang menginginkan dia kembali untuk menjadi gubernur. Itu cukup banyak tuh, cukup banyak. Kalau lihat dari hasil Pilpres, minimal 40% orang akan sangat suka dengan Anies untuk menjadi gubernur kembali kan.
Wong jadi presiden aja mereka mau, apalagi jadi gubernur kan kira-kira gitu Hmm. logikanya. Sejumlah survei menemukan itu, ada yang menemukan angka yang menginginkan kembali untuk Anies di kisaran 50%, ada yang menemukan 60%-an dan sebagainya. Jadi intinya Anies punya keunggulan di situ. Sementara apa namanya Ahok incumbency-nya sudah lama dan apa fakta bahwa dia kalah kalau diadu dengan Anies itu kan menunjukkan bahwa eh, apa namanya Ahok secara elektoral sedikit lebih rendah kekuatan dibanding dengan Anies. Ridwan Kamil sementara berhadapan dengan Ridwan Kamil bagaimanapun adalah penantang kan di Jakarta. Sekalipun Ridwan Kamil melakukan kampanye yang sangat baik, sangat hebat, tapi faktor kepetahanaan ini terutama bagi kalangan yang cukup rasional, yang berpendidikan menengah ke atas sampai ke kuliah, yang jumlahnya mayoritas di Jakarta, mungkin itu akan lebih banyak menguntungkan Anies. Itu faktor Hmm. ketiga ya, apa variabel ketiga yang bisa dihitung, Ya, kalau dalam hitungan saya lebih menguntungkan Anies. oke. Faktor keempat yang mungkin juga bisa menguntung, yang bisa dihitung adalah soal tadi semangat zaman, zeitgeist tadi Ya. ada apa namanya PDIP sebagai partai yang terakhir mencalonkan ini akan berhadapan dengan Kimplas dan mereka membawa semangat itu tadi perlawanan kan, Hmm. perlawanan terhadap apa kekuatan besar yang di dalamnya bergabung Kimplas sekaligus yang apa didukung oleh presiden yang eh, Presiden Jokowi dan juga presiden yang segera dilantik. Nah, semacam semangat perlawanan itu simbolnya di siapa? Hmm. Simbolnya kan kalau kan karena pilkada itu adalah soal pertarungan antar figur kan. Jadi kalau dia membawa semangat perlawanan, harus dicari figur yang paling mensimbolkan perlawanan itu. Siapakah dia? Anies apa Ahok? Jelas Anies kan, karena Anies yang ikut langsung bertarung kan, Hmm. ikut langsung bertarung sebagai capres kemarin, kemudian dia juga yang mengalami langsung, tadinya kan mau dicalonkan oleh tiga partai, diambil sama Kim, ya kan? Orang menduga diambilnya oleh Kim itu ada kaitannya dengan Jokowi dan seterusnya, bukan Ahok kan gitu. Jadi yang bisa membawa semangat perlawanan itu, yang bisa mengenergize para pemilih adalah Anies. Dan sejumlah faktor lain yang harus dihitung. Nah, di internal PDI Perjuangan itu membuat kalau dibandingkan, saya kira membuat Anies lebih unggul dibandingkan Ahok untuk berhadapan dengan Ridwan Kamil. Nah, Ya, ya. catatannya adalah satu, eh, ada PKS yang pindah ke Kim Nah, menjadi Kim Plus, ya kan? Kita tahu bahwa eh, kalau di data-data terakhir sekitar 75 sampai 80% pemilih PKS itu adalah pemilih Anies. Nah, kalau kita menghitung pemilih PKS itu di Jakarta sekitar 20-an persen, ya sekitar itu kan, hampir ya kalau lihat dari kursinya kan nggak nyampe ya. Ya katakanlah dianggap 20-an persen. hmm. Kalau 80% itu apa namanya 80% itu pemilih Anies, sementara PKS sekarang pindah, eh, apakah 80% akan tetap bertahan? Dugaan saya enggak. Mengapa enggak? Karena dua faktor. Satu, PKS adalah partai yang pemilihnya sama dengan PDIP, loyalitasnya kuat. Hmm. Apa keputusan PKS oleh para pemilihnya dianggap sebagai putusan jamaah, Oke. ya. Keputusan jamaah akan diikuti, kan gitu. Yang kedua, PKS bukan hanya bergabung di Kimplas, tapi mereka punya kursi. Hmm. Mereka yaitu Cawagup. calon wagub. Ya. Nah, dua faktor itu bisa membuat para pemilih PKS lebih mungkin berpindah ke pasangan entah apa sih sebutnya Ridho Prawon. Kalau saya lihat di websitenya PKS apa Instagram PKS kalau nggak salah itu disebutnya Ridho. Ya. Ridwan Kamil dan Tapi Suswono. rawon juga enak. Kalau sejumlah media menyebutnya rawon kan? Iya. Iya, Tapi itu rawon kan tergantung bukan. mau yang mana. Iya, iya. Kalau rawon itu bisa membujuk para pemilih Jawa.
Oh, oke oke oke. Bisa, tapi belum tentu juga kan. Rawon itu spesifik Jawa Timur sebetulnya. Ya, oke lah. Ya, pemilih Jawa itu penting loh. Itu jumlahnya 35% seperti yang bilang tadi. Oke Nah, oke. itu ya. Nah, tetapi di kalangan pemilih Partai Nasdem sama di kalangan PKB, Anies masih populer, masih populer. Apakah dengan kepindahan Nasdem dan PKB ke Kimplas itu akan sama dengan PKS? Dugaan saya enggak. Minimal masih banyak yang tinggal tetap memilih Anies di kalangan pemilih PKB sama pemilih Nasdem. Alasan saya, salah satu yang alasan kuatnya adalah kutil effect. Oke. Jadi Anda lihat PKB itu kan suaranya naik di Jakarta, ya kan? Di Nasdem di Jakarta suaranya juga cukup baik, ya kan? Salah satu faktornya itu adalah karena faktor Anies. Jadi di Pilpres kemarin itu lebih kuat pengaruh Anies ke Nasdem, lebih kuat pengaruh Anies ke PKB dibandingkan pengaruh sebaliknya. Maka kalau dua partai ini pindah pindah ke Kimplas, eh, apa namanya, kemungkinan untuk membawa sebagian besar pemilih Nasdem dan dan apa itu PKB ke Ridwan Kamil itu tidak mudah, Hmm. tidak mudah. Walhasil kita bisa mengatakan dari tiga partai yang pemilihnya mayoritas mendukung Anies ini, PKB, Nasdem dan PKS, kemungkinan suara Anies tergerus lebih banyak berasal dari pemilih PKS, Hmm. gitu. Nah, jadi apa namanya? Dengan kata lain, basis Anies masih cukup besar, Hmm. masih cukup besar, gitu. Di apa di kalangan pemilih, sehingga apa namanya? Apa PDI harus menghitung itu kalau mau menang. Sebaliknya kalau Ahok agak sulit tuh mengharapkan apa, kalau Ahok yang maju udah pasti tuh pemilih PKS akan ke ini kan, ke Ridwan Kamil, apalagi Saudara Suswono. Kalau Ahok yang maju, dugaan saya sebagian besar pemilih Nasdem yang pada 2024 itu banyak pemilih Anies, itu juga akan lebih mungkin ke anu kan, lebih ikut ke pemilih Ridwan Kamil. Demikian juga dengan PKB. Ya. Jadi apa namanya, itu kemudian memberi faktor yang menguntungkan Anies. Nah, faktor berikutnya, jangan lupa lagi-lagi Pilkada Jakarta itu memerlukan orang yang didukung lintas partai. Lintas partai. Data-data menunjukkan walaupun para pemilih PAN, kemudian Golkar, kemudian Gerindra, kemudian apa satu lagi? Demokrat, mereka tahu bahwa partai mereka, Kim, belum plus ya, Kim tanpa plus itu, udah tahu, udah pasti mereka nggak nyalonin Anies kan. Tapi Anda lihat di data 6 bulan terakhir terlihat bahwa para pendukung Anies di kalangan pemilih PAN, kalangan pemilih Gerindra, kalangan pemilih Demokrat, dan kalangan pemilih Golkar masih cukup besar. Hmm. Di Golkar itu bisa mencapai 40%-an yang milih Anies, 50%-an milih Ridwan Kamil. Di PAN seringkali mayoritas tetap milih Anies. Demikian juga dengan eh, pemilih Demokrat. Pemilih Demokrat itu mirip-mirip Golkar. Anies masih bisa dapat 35 sampai 40%-an kalau di data-data. Eh, apa namanya? Mana satu lagi? Gerindra. Hmm. Di beberapa survei ketemu kadang-kadang pemilih Gerindra yang milih Anies itu di Jakarta untuk gubernur Jakarta, bukan untuk presiden ya. Kalau pemilih Gerindra yang milih presiden, ya overwhelmingly kebanyakan mayoritas milih Prabowo. Tapi begitu milih gubernur Jakarta, kayaknya orang pemilih Gerindra itu masih nostalgia pemilu 2017. Hmm. Banyak yang masih milih Anies. Jadi Anies lebih lintas partai di situ. Nah, dengan kampanye yang nanti akan dilakukan, mungkin itu akan tetap energize. Sehingga kalau berhitung hal-hal seperti itu, maka peluang Anies untuk membantu PDIP memenangkan pertarungan lebih baik Hmm. dibandingkan dengan Ahok gitu. Karena kalau kita bandingkan, ya pemilih Ahok di kalangan pemilih PAN, di kalangan pemilih Golkar, di kalangan pemilih Gerindra dan seterusnya itu
lebih sedikit dibandingkan dengan yang memilih Anies. Jadi kesimpulan saya sebetulnya Hmm. kalau hitung-hitungan elektoral Ya. sebenarnya pilihan PDI cukup jelas sih, Hmm. yaitu milih Anies sebetulnya Ya. hitung-hitungan elektoral. Cuma hitungan yang lain tadi yang masih belum selesai Nah, kayaknya. terus ini Bung Jai, tadi kan ada beberapa hitungan yang kita bicarakan yang dibahas oleh Bung Jai lah soal hitungan ideologis, hitungan apa tadi konteks politik ya, politik masa lalu pilkada, masa lalu pilpres, terus kemudian hitungan elektoral. Nah, tapi ini sekaligus pertanyaan terakhir ya, poin terakhir. Ada juga yang saya kira menjadi penentu ya soal apakah PDIP nanti akan akhirnya mengusung atau enggak dan apakah misalnya kalaupun toh diusung Anies bisa menang atau enggak itu soal hitung-hitungan ke 2029 Pilpres Ya, 2029. PDIP itu kan partai kader ya. sebagaimana PKS kan. Nah, narasi yang berkembang adalah adanya kekhawatiran kalau Anies, apalagi kalau Anies tidak jadi kader. Jadi Mm-mm. Anies sebagai orang luar diusung oleh PDIP ini seperti apa, memelihara anak macan Ya. untuk 2029. Kalau PDIP nanti punya kader sendiri di Pilpres 2029, justru Anies yang dimenangkan oleh PDIP kalau misalnya diusung itu bisa menjadi lawan tangguh gitu. Ya, Jadi betul. PDIP sebagai partai kader yang pengen supaya menang di Pilpres 2029, seberapa merasa terancam Ya. dengan kehadiran Anies yang sampai sekarang belum mendeklar sebagai kader gitu loh. Jadi ini orang luar loh Ya. betapapun gitu. Gimana menurut Bung Jai? Ya, pertama memang mencalonkan Anies atau tidak ya terkait dengan pertanyaan tadi. Pertanyaan Anda itu, tujuan PDI nyalonin ini apa sih? Gitu. Iya, iya, iya. Tujuannya apa? Biasanya pasti kalau bisa dua kan? Ya. Dua. Satu, calon yang dicalonkan menang. Dua, yang menang itu adalah kader. Hmm. Gitu. Nah di Jakarta, kalau kita menghitung secara elektoral, kader mana di luar Anies yang bisa memenangkan pertarungan di Jakarta? Hanya satu jawabannya, Ahok. Kalau mencalonkan Ahok, maka peluang menang itu Hmm. tetap ada tentu saja, tapi lebih tipis dibandingkan dengan kalau mencalonkan Anies. Ya. Jadi tujuan pertama PDIP akan lebih tercapai kalau mencalonkan Anies. Tujuan pertama itu memenangkan pertarungan, memenangkan Pilgub Jakarta. Tujuan kedua yaitu mencalonkan kadernya sendiri, itu bisa dicapai dengan dua cara. Satu, mencalonkan kader sebagai cagup, tapi bisa juga yang kedua kan, mencalonkan kader sebagai cawagup. Sudah pasti PDIP kalau ngusung Anies bisa tetap nyalonin kadernya sebagai cawagup. Itu. Jadi sebetulnya dua tujuan bisa tercapai dalam satu dengan cara mencalonkan Anies sekaligus kadernya pasti dari PDIP. Nah, bagaimana dengan pilkada perkiraan untuk pemilu 2029? Ya, pertama saya kira memang itu salah satu resiko atau apa ya dampak politik yang harus diterima bahwa kalau Anies jadi gubernur Jakarta, maka dia potensial untuk menjadi calon presiden berikutnya. Oke? Tapi kalau tidak mencalonkan Anies sebagai calon presiden, adakah calon presiden untuk 2029 di PDIP yang bisa maju di Jakarta? Hmm. Siapa? Ahok. Jawabannya kan Ahok lagi. Hmm. Tapi Ahok tidak bisa nyalon presiden karena persoalan hukum. Kan Ahok kemarin kena hukum dengan ancaman hukuman 5 tahun ke Ya. atas kan kalau nggak salah. Ya. Dia nggak bisa tuh. Ahok tidak bisa jadi menteri, tidak bisa jadi presiden, kecuali kalau undang-undangnya diubah. Ya. Kalau undang-undang mau diubah, itu harus minta presiden mendatang mengubahnya. Ya. Ya. Presiden mendatang, presiden yang akan segera dilantik adalah Prabowo. Hmm. Prabowo punya kepentingan untuk ini ya apa namanya? Saya duga ya, mengapa kok Kim Plus itu ngotot supaya tidak nyalonin Anies? Kan antara lain persoalan 2029 juga. Apakah PDIP tetap bisa punya calon
untuk Pilpres yang akan datang, kan ada paling tidak ada 4 daerah di Jawa ini yang bisa menjadi apa springboard atau apa, panggung untuk memajukan capres cawapres yang akan datang, ya kan? Ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, plus Jakarta. Oke, Jakarta mungkin PDIP nggak bisa dengan hitung-hitungan tadi, tapi mereka masih bisa masuk di Jawa Tengah misalnya, masuk di Jawa Tengah. Sebentar, sebentar Jay, sebelum Cuma soal Jawa memang Tengah di dan Jawa Tengah, lain-lain. Sebentar, Jay, sebelum soal Jawa Tengah. Kan tadi soal Jakarta, kalau misalnya PDIP nggak bisa nyalonin kadernya sendiri karena potensi menangnya kecil, kan dia tidak harus nyalonin Anies. Sehingga potensi tidak harus. untuk Anies menjadi 2029 itu menjadi hilang. Gitu. Kenapa tidak opsi itu yang ditempuh? Kalau memang tadi ada kekhawatiran membesarkan anak macan gitu, mengingat Hmm, apa bahwa Anies ini bisa menjadi ancaman real buat 2029 gitu. ya. Maksudnya kenapa itu tidak dipilih bagi PDIP sambil mencari potensi-potensi calon presiden dari tadi dari Jateng, Ya. Jabar, Jatim Karena gitu. Jadi. karena dengan tidak mencalonkan Anies, PDIP tidak membantu dirinya sendiri, Hmm. lebih banyak membantu lebih banyak membantu mengurangi potensi lawan dari Pak Prabowo atau Gibran kan, Hmm. ya nggak? Ya. Nah, jadi dengan demikian PDIP nggak dapat dua-duanya, gubernurnya nggak dapat, capresnya siapa yang dari Jakarta? Nggak ada juga kan? Kalau mencalonkan Risma, belum Risma untuk sementara kan belum sekuat Anies, belum sekuat Ridwan Kamil, belum sekuat apa itu, belum sekuat ini, belum sekuat eh, nama-nama yang lain seperti Khofifah dan sebagainya, ya kan? Jadi PDIP punya pilihan apakah memberi peluang kepada Anies untuk menjadi gubernur sekaligus tetap punya potensi besar jadi capres, atau PDIP dengan tidak mencalonkan Anies memberi peluang lebih besar Ridwan Kamil untuk menang. Dengan demikian Ridwan Kamil lah yang akan lebih punya peluang untuk menjadi capres atau cawapres mendatang. Kan sama aja jadinya kan? Hmm. Jadi kalau PDIP tidak mencalonkan Anies, maka yang punya potensi besar untuk menang adalah Ridwan Kamil. Ridwan Kamil tentu saja akan digadang-gadang menjadi capres atau cawapres ke depan, ya kan? Itu berarti kan sama aja berarti PDIP membesarkan anak macan juga dengan cara, ya kan, memberi jalan. Ya memang kan tidak mudah. Itu saya Ganjar Pranowo, Anies Baswedan sebagai gubernur atau sebagai menteri atau apa, belum tentu mereka tidak bisa maju, tidak punya tidak makin banyak dukungannya untuk ke depan, belum tentu, belum tentu. Karena apa? Mereka sudah menjadi tokoh nasional. Hmm. Jadi menurut saya eh, sampai di mana menghalangi orang untuk menjadi gubernur di Jakarta itu memang eh, bisa mengurangi kesempatan orang itu seperti Anies untuk menjadi eh, calon kuat pemimpin nasional ke depan. Ya, tapi itu tidak berarti bahwa mereka mereka apa namanya pasti akan eh, tidak bisa bekerja sama dengan PDI Perjuangan ke depan gitu. Hmm. 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 Jadi ya ini persoalan soal bagaimana membangun dan menjaga kredibel komitmen masing-masing. Ya, ya. Dan ini Saya Bung kira Jai cara kalau dengan menyepakati hmm. menyepakati platform atau kebijakan apa yang akan dilaksanakan, ya, sambil terus nanti menjaganya selama melaksanakan pemerintahan. Itulah yang bisa dilakukan, saya kira, Hmm. ke depannya. Karena kita nggak bisa ngatur-ngatur politik secara eksak untuk 5 atau 10 tahun mendatang. Ya. Kecuali kalau sistem kita memang sistem bukan demokrasi. Hmm. Ya. Nah, ini kalau kita bicarakan tentang pertimbangan-pertimbangan tadi ya, kalkulasi-kalkulasi itu memang
menunjukkan bahwa kasus soal Anies dan PDIP ini memang complicated ya. Makanya sampai sekarang pun sampai kita taping ini masih ditunda gitu. Jadi ya Ya, saya kira betul. ini kita membayangkan seperti inilah pertimbangan atau diskusi yang terjadi di internal PDIP gitu. Ya, betul. Ada banyak opsi yang mereka harus hitung. Ya, tadi kan saya baru menyebut 4 atau 5 faktor. Sebenarnya masih banyak faktor lain lagi yang bisa muncul kan, yang juga harus dihitung. Termasuk yang Om Sahal bilang tadi soal pertimbangan ke depan gitu. Ya, ya, Nah, ya. itu tergantung mereka mau prioritas yang mana gitu. Dibayang-bayangi ketakutan 2029 atau mau melangkah dengan melihat yang jangka pendek menengah sekarang dulu. Anies jadi gubernur, potensi capres. Nanti sambil jalan bisa disiapkan antisipasi kan Hmm. supaya itu tidak terjadi, tidak menjadi macan pada tahun 2029. Itu saya kira tidak bisa menyelesaikan semua soal dalam satu hentakan memang, dalam Ya, satu ya. keputusan, tidak bisa. Apalagi ini cuma satu pilkada yaitu di apa di Jakarta. Oke. Terima kasih Bung Jayadi Hanan atas diskusi dan pencerahannya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.